kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Daun telinga, mata, hidung dan pipi. Tangan di pinggang, pinggul bergoyang-goyang. Yang digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Yang digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Aduh, seneng banget deh kalau kayak gini, flashback waktu lagi kecil-kecil ya, Buco ya. Oke, kita sapa dulu pemirsa Bali TV. Om Swastiastu, halo pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Waduh, ketemu nih, siapa sih yang nggak tahu ibu cantik yang di sebelah saya yang selalu awet muda gitu kan. Ya, bersama Ibu Dr. Randa Cokorde, istri Mas Mingguwatini MPD. Biasanya terkenal dipanggil dengan Buco Minggu. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Di samping Pak Susir yang sedang asik bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey! Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Hey! Tik tik tak tik tuk tik tak. Suara sepatu kuda. Tentunya senang banget ya hari ini ya, kita pokoknya happy-happy menemani Anda tentunya dalam acara Mahadewi, Pesona Perempuan Indonesia. Nah, kali ini Mahadewi bersama Buco Mas Minggu, Buco Minggu gitu kan, yang selalu pastinya tampilnya ceria dan yang senang sama anak-anak. Iya. Siapa sih yang nggak tahu Buco Minggu gitu kan? Buco Mas Minggu ini adalah ketua IGTKI Bali gitu kan. Ya, kita tanya dulu, ini dari tahun berapa, Bu? Dari tahun 1990 sampai sekarang. Mudah-mudahan Agustus ini kan ada kongres. Kita setelah kongres lagu pemilihan lagi. Mudah-mudahan Agustus ini kita sudah resign dari ketua. Karena terlalu lama nih, Mbak. Ibu awet, awet Bu, awet. Itu berarti orang sangat mempercayai Buco gitu kan. Dari Anggi baru lahir sampai tahun ini itu tetap jadi kongres ya, dari ketua IGTKI Bali. Nah, pengen tahu nih, kan dari tadi tuh senyum sama Buco ya, selalu ketawa-ketawa, selalu happy. Nah, cikal bakal kenapa Ibu Buco tuh bisa sih sebagai seperti sekarang? Kenapa suka sama anak kecil? Bisa dong kita bagi-bagi ilmu sama pemirsa Bali TV, silakan. Iya. Terima kasih Mbak Anggi. Iya. Saya jadi guru TK itu tertarik pada waktu saya masih sekolah di SLUB Saraswati, Sekolah Lanjutan Umum tingkat pertama SMP. Ya, tingkat dengan SMP di Saraswati di Jalan Kamboja. Jalan Kamboja. Ya, Oke. di sanalah waktu istirahat kita tuh jam 9, jam 10 istirahat, kita ke kantin. Nah, di kantin lah saya ketemu dengan anak-anak sedang berlari-lari diawasi oleh bu gurunya. Ibu gurunya almarhum Bu Cok, istri muter dari Puri Pelihatan. Kalau nggak salah tantenya Bapak Cokorde Nindya. Nah, tantenya itu. Nah, akhirnya saya tertarik sama itu. Gimana sih caranya saya biar bisa jadi guru TK itu ya? Nah, nyari-nyari katanya di Saraswati itu ada namanya TGA, Taman Guru Atas. Taman Guru Atas. Ya, Taman Guru Atas. Terus saya cari kepala SPG-nya, TGA-nya itu, ternyata Taman Guru Atas itu adalah tamatan untuk nanti jadi guru SD. Loh, kok jadi guru SD? Saya pengen jadi guru TK kok. Akhirnya saya cari-cari, telepon ke Jakarta, ke Bandung, ke Malang, semua. Akhirnya punya kakak yang 2 orang, kakak nomor 1 dan nomor 2, ada kuliah di Surabaya. Saya tanya kepada dia. Jadi dia yang menyampaikan bahwa di Surabaya itu di Jalan Argopuro ada namanya SPG Negeri 2. Itu jurusan taman kanak-kanak. Larilah saya ke Surabaya. Ya, Surabaya, pindah ke Surabaya. Itu dari TGA Saraswati kan bersubsidi TGA-nya. Sampai di Surabaya ditanyakan, kenapa Dek kok pindahnya ke SPG Negeri 2? Kami dari TGA bersubsidi. Subsidi itu artinya setengah negeri, setengah swasta. Makanya kita diterimalah di sana. Masuklah saya di sana, di Surabaya. SPG Negeri 2 Surabaya, itu SPG Negeri 2 jurusan TK, SPG Negeri 1-nya jurusan SD. Nah, itulah menyebabkan saya tuh kok
enak sekali jadi guru TK tuh ya. Berarti Cinta memang anak-anak. suka gitu ya, Iya, memang suka sama anak-anak. Iya. Tapi itu kan susah banget ya Bu Cok ya. Kadang kalau kita cuma ngelihat doang, waduh kayaknya gampang deh ngurus anak-anak. Cuman kalau udah wah rame ya nggak bisa diatur itu anak-anak itu gimana tuh Bu Cok? Karena kadang kalau nggak orang-orang yang benar-benar lihai gitu ya nggak pintar, nggak akan bisa membuat anak-anak itu nyaman sama kita. Nah itu gimana? Cok? Caranya itu jangan kita berteriak, diam, mukul meja sampai patah misalnya kayu yang kita pakai mukul tuh ya meja tuh, anak nggak bakal diam. Kita diam aja, diam lihat siapa sih yang ribut itu, dipencelengin dia. Jadi dia akan merasa, oh ibu guru Cok itu melihat saya ya. Akhirnya dia merasa ketakutan, mulai dia menurun. Dari dia tadi teriak-teriak, akhirnya dia tuh, Bu Cok marah, Bu Cok marah. Oke, Gitu. komunikasi berarti eye contact ya, Bu eye Cok ya. contact-nya, ya. Oke, berarti ini pemirsa ini adalah ilmu buat kita. Jadi Ya. untuk anak-anak yang misalnya ribut gitu kan, wah yang gitu yang ributnya bukan main. Jadi jangan dengan nada keras, diam, itu bakal semakin dia nakal Ya. gitu kan. Nah, tetapi jangan juga menggunakan alat gitu kan untuk Ya, untuk mukul meja gitu. Anak tuh biar diem. Iya, tapi Ada dengan juga eye contact. lagi satu. Apa itu, Bu Cok? Satu. Kan biasa orang tua tuh anaknya pinter naik tapi turun nggak bisa kan? Oh iya, naik tangga gitu misalnya. Naik pohon. Naik pohon, Naik bisa oke. dia, tapi turun nggak bisa. Iya, turun dia minta nangis. tolong, teriak-teriak. Tolong. Akhirnya ibunya, kapok kamu tuh. Dari tadi udah kasih tahu. Akhirnya begitu ibunya teriak, si anak tuh pasti lepas dari pegangan. Oke. Jatuhlah anak itu. Makanya jangan diteriakin anak itu. Cari dia ke sana. Kenapa sayang? Kan ibu udah nyampaikan jangan naik pohon. Turunin dia biasa. Jangan sampai kita teriak. Teriakan itu yang menyebabkan anak itu lepas dari kendalinya. Oh iya, tapi benar ya, Anggi nggak bisa seperti Ibu Cok lo memikirkannya. Oh iya, berarti kalau misalnya anak naik pohon, misalnya naik tangga, kamu tuh kamu. Jadi dia Ya. langsung terkejut gitu mentalnya Bu Cok ya. Langsung misalnya dia lupa ataukah blank, jadinya jatuh Ya, gitu salah satu. Wow, luar biasa sekali. Tapi untuk teknik-teknik yang zaman sekarang ini, anak milenial ini kan agak susah nih ya Bu Cok ya. Gimana sih caranya? Kadang HP, kadang gadget. Gimana caranya anak-anak itu kalau sekarang tuh biar benar-benar nurut sama orang tua, dan zaman sekarang tuh kadang viral-viral itu yang aneh-aneh gitu. Gimana sih cara mengatasinya Bu Cok? Cara mengatasi, berikan tugas kepada anak. Jadi tugas itu dia harus dibagi. Misalnya dia saudara, seperti ibu punya cucu 3, dari anak punya anak 3, dari kecil tuh udah kita berbagi. Disuruh dia bagi tugas dulu. Udah tuh tugas dibagi oleh dia memilih sendiri. Jangan kita yang menentukan, jangan orang tua yang menentukan. Akhirnya dia berbagi tugas. Oh tugas saya menyapu halaman. Oh tugas saya menyapu sini ruang-ruangan. Ruang tamu, oke. Terus ada yang tugas mencuci. Kita punya pembantu. Pembantu itu adalah yang membantu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh anak. Oke. Yang bisa dikerjakan oleh anak harus dikerjakan oleh anak. Oke. Jangan sekali-kali kita memanfaatkan pembantu dari A sampai Z, pembantu yang mengerjakan semua. Ya, jadi manja anaknya. Manja. Oh, oke. Walaupun Harus punya dia punya pembantu, tanggung jawab. jadi tetap bagi tugas untuk pertanggungjawabannya Ya, dia gitu. jawabannya. Oh, Bahwa rumah itu kan miliknya dia sendiri, bukan Oke. milik pembantu. Oh betul Nah, betul itu dia. Wow, luar biasa. Dan juga mungkin sekarang nih banyak yang belum tahu juga. Ini sebenarnya ibu-ibu tuh kadang galau dan juga baby blues kan Bu Cok ya. Kapan sih harusnya anak itu sekolah itu umur berapa, dan juga baca itu sebenarnya umur berapa yang pantas gitu, dia TK, playgroup atau SD. Jadinya gimana tuh cara-caranya? Kalau saya tuh karena udah pensiun ya, tahun 2013 sudah pensiun. Jadi perkembangan anak yang sekarang tuh luar biasa. Tuntutan orang tua tuh luar biasa. Betul. Anaknya biar cepat pinter dan cepat bisa baca. Sebenarnya anak tuh bisa baca tuh oleh dirinya sendiri. Oh Dirinya ya. sendiri. Karena minat baca itu anak tuh ada pada dirinya. Nggak bisa kita paksakan. Kalau kita paksakan, contoh, ibu punya keponakan. Ibu contohkan keponakan ibu ya. Dia dipaksa oleh ibunya sampai biru-biru pahanya. Aduh, karena ya. dicubit-cubit terus. Jadi dia begitu disuruh baca, dia lihat semut. Semutnya tuh orang dia suka sama mobil, ngeng, semutnya tuh dipakai. Oh mobil- itu mobilan. dianggap mobil-mobilan. Mobil-mobilan, ngeng. Padahal bacanya enggak bisa baca dia. Belum bisa baca. Jangan memaksakan anak kalau belum ada niat anak untuk ingin membaca. Ya mungkin karena gini Bu Cok, karena mungkin dia gengsi dan juga persaingan antara teman satu yang lainnya. Karena kadang kan teman-teman yang lainnya memang benar-benar bisa baca, satu enggak, jadi ibunya kayak memaksakan anak itu memaksakan sendiri. anak. Iya. Nggak mau melihat tentang perkembangan anaknya, sampai di mana sih anak itu bisanya. Jangan kita memaksakan. Pada satu saat anak itu akan bisa kok. Dia punya naluri sendiri ya, Bu Cok, ya? Dia punya naluri sendiri. Pengalaman ibu sebagai guru TK dari tahun 90 sampai tahun 2013 itu ya, satu pun anak-anak ibu
tidak paksakan untuk bisa baca. Iya. Biarkan dia yang memilihnya. Dia memilihnya. Biar dia yang Kita belajar. punya kepojokan bacaan ada di kelas-kelas tuh, ada pojok bacaan, ada lemari bacaan tuh ada di sana. Buku-buku cerita segala macam. Dia bacanya itu apa? Dia baca gambar waktu TK. Oh. Usia TK tuh baca gambar. Oh, berarti usia TK gambar. Iya, Oke. gambarnya dibaca sama dia. Bukan membaca. Bukan membaca tulisan yang ada. Nah, ibu punya pengalaman. Ada anak ibu masih ponakan sih. Gongo, saya udah bisa baca. Ini nak mecukit, padahal dokter menyuntik. Oh iya iya. Ini dagang sate, padahal itu dagang bakso. Di bawahnya Oke. penjual bakso sedang keliling gitu loh. Iya. Dia baca, ini dagang sate. Ini nak mecukit, padahal dokter tuh nyuntik. Nah, itu. Jadi dia anak tuh masih membaca gambar, bukan membaca tulisan. Dia nggak Oke. tahu. Berarti TK kita harus bisa hanya ya udah biarin anak-anak melihat gambar, gambar-gambar perspektif dulu. apa itu, warna-warna mungkin Ya. itu ya Bu Cok ya. Waktu SD baru mulai membaca. Ya, itu kelas 3 kok membaca. Oh, kelas 3 Pengalaman SD. ibu. Oh, iya, Pengalaman iya, ibu iya. tuh kelas 3 SD baru membaca. Kelas 3 SD. Ini Budi, ini Iya. Ibu Kayaknya saya juga Budi. SD sih. Kayaknya Anggi Iya. kelas 5 belum lancar. Kok saya kelas 1 SD udah harus bisa gitu kan. Oh jangan. Kalau ibu masih jadi guru taman kanak-kanak dulu TK Negeri Pembina, ibu tidak bolehkan. Efeknya nih Bu Cok, kan banyak orang yang bilang, wah itu ya udah terserah, kan itu setiap orang berbeda, pasti ada yang berkata seperti itu kan Ya. Bu Cok. Tapi kalau menurut Bu Cok sendiri, apa sih efeknya yang diterima kalau misalnya anak itu dipaksakan untuk membaca sejak dini? Apa yang bisa menurut Bu Cok itu efeknya nanti seperti apa sih anak itu? Efeknya tuh boring. Jadi Boring di dia umur? mengalami di kelas 4 SD dia akan mengalami satu kesusahan. Bosan belajar. Bosannya itu akan muncul di 4 SD. Oh, di 4 SD dia akan 4 SD bosan. akan bosan dia. Makanya dia jangan kita paksakan. Kalau dia maunya dia, anak itu yang berkeinginan, silakan. Silakan, Kita oke. bina, kita bimbing dia. Tapi kalau kita memaksakan kehendak jangan. Takutnya dari kelas 4 SD karena pengalaman ibu sebagai guru TK dulu tuh kayak gitu. Oke, jadi buat pemirsa Bali TV, jangan pernah memaksakan anak gitu Ya, kan ya. ya. Ikuti aja apa yang dia inginkan, kita bina. Nah, memarahi pun seperti yang Ucok bilang, jangan langsung untuk memarahi dengan nada keras, tapi bagaimana eye contact yang Ya. berbicara agar dia memahami gitu kan ya. Tapi dia melakukan kesalahan pada saat itu diberitahu dia. Iya, langsung diinformasikan, jangan didiemin gitu ya, dia Bu Cok salah. ya. Jangan dibiarkan besoknya baru kita kasih tahu dia lupa. Iya, benar, karena memorinya belum Iya. sanggup. Jadi kejadian itu pada waktu itu dia melakukan satu kesalahan, pada waktu itu kita beritahu dia. Oke. Iya. Dan mungkin tipsnya juga Bu Cok, kan anak-anak juga waktu SD tuh udah mulai sibuk dengan les-lesnya dia, dengan kegiatannya dia, dengan private-nya dia gitu kan Bu Cok ya, dengan ekstrakurikulernya dia. Nah, jadi gimana menurut Bu Cok satu hari nih misalnya dari jam 8 pagi mengatur waktu agar anak-anak itu belajar dapat, bermain dapat dengan yang lainnya biar dia tidak boring. Gimana nih menurut Bu Cok sendiri? Satu hari? Satu hari nggak diam ya. Iya, dari Saya jam punya pengalaman murid TK itu loh udah dilesin. Tatonya sampai di sekolah itu dia ngapain? Tidur. Oh, dia kecapean ya, Dok Bu Kecapean. Cok ya. Jadi jangan anak tuh dileskan kecuali dia yang minta. Oh, oke. Kalau ibu punya cucu pula, punya anak tuh dia yang minta sendiri. Yang gue nggak bisa. Les sekarang. Les sudah. Oke. Tapi jangan sekali-kali mengikuti. Kan ada les mata pelajaran. Jadi tas yang dibawa pagi itu Iya, dibawa- sampai malam. Sampai berat gini ya, Bu Cok. berat sekali. Dia bawa itu apa tadi lesnya pelajaran untuk besok katanya. Nggak usah dia ikut. Ya nak mau nggak ikut apa? Kalau nggak les katanya nilainya anjlok. Oh iya iya, berarti Saya bilang gini, biarin aja kamu dapat nilai murni lebih bagus. Saya bilang. iya Karena iya. dia udah SMA. Berarti pagi itu kita sekolah silakan, Ya. setelah itu mungkin istirahat Istirahat lah tetap gitu ada ya, Waktu istirahat. dia bermain jam 3 sore biarkan dia Oh, bermain. waktu bermain harus ada juga Iya. biar dia rileks. Iya. Mungkin malamnya untuk baca-baca sedikit baru langsung tidur. Janganlah memaksakan gitu ya Jangan kalau dia lelah. Wow, seru sekali loh. Banyak sekali ilmu dari Bu Cok minggu ini benar-benar luar biasa. Nggak salah deh kalau kita kesini hari ini ya. Dan tentunya nanti kita berbincang-bincang kembali karena seru banget perbincangan kita ya Bu Cok ya. Jangan kemana-mana, tetap di Mahadewi. Ya, masih dalam acara Mas Dewi bersama Bu Cok Mas Mingguwati. Dengan tentunya masih seputaran anak-anak ya Bu Cok ya. Untuk memberi ilmu kembali buat pemirsa Bali TV yang mungkin bingung nih bagaimana sih cara mengatasi anak-anak. Nah, tepat sekali kali ini Anggi berbincang bersama Bu Cok Mas Mingguwati. Nah, dari tadi kita lanjut yang tadi ya Bu Cok ya. Kadang ini kan untuk minat baca anak itu sangat susah. Bagaimana cara-cara atau Bu Cok tuh punya teknik nggak agar minat baca anak-anaknya itu oke mau belajar dan mengetahui hobinya itu seperti apa gitu, gimana Bu Cok? Kalau mengenai minat baca, kita serahkan pada anak-anak itu.
Yang penting kita di rumah itu menyiapkan beberapa buku cerita lah. Buku berarti yang harus ada disiapkan. gambarnya. Oke, ada gambar-gambarnya, tapi yang sesuai dengan usianya dia. Oke, berarti Nah, untuk membeli untuk keperluan ukuran anak-anak. anak-anak. Kalau ibu tuh banyak sekali ada buku-bukunya. Itu. Oh, iya, iya, kita iya. siapkan mana yang dia suka. Tapi anak-anak sekarang tuh karena dikejar oleh di sekolah itu harus seperti ini, sehingga buku-buku itu disobek-sobek sama dia. Kasih tahu dia kalau buku itu jangan dirobek-robek, jangan dirobek-robek. Kalau buku itu jangan dirobek, karena dia ada generasi penerusnya nanti. Siapa yang akan ini? Ibu contohkan ada Pak teman ibu ya, dia dulu anaknya dititip di ibu, terus dia apa yang ibu sampaikan itu yang diikuti oleh dia. Sehingga ibu ke Bandung, dia ada di Bandung, jadi ibu menengok ke sana, ayo bocok-bocok, biar tahu ini loh alat-alat anak saya yang waktu dia masih TK, memang bener. Jadi semua alat-alatnya itu sampai bermainnya, sampai buku-bukunya ada di sana. Masih tersusun Masih rapi. tersusun rapi. Jadi anak-anak itu dia iseng gitu, ingin dia bernostalgia tentang dirinya. Waktu kecil dia ke atas, dia lihat oh ini dibaca oleh dia. Dan tulisannya dia pertama itu juga Seperti apa? ya dibaca oleh dia. Jangan sekali-kali kita memaksakan anak ini itu salah. Sekarang kan tidak ada seperti itu. Langsung membaca gambar. Apa ada gambar di atasnya, di bawahnya ada tulisan. Berarti Itu yang misalnya dibaca. kayak kuda, berarti kita langsung info kuda gitu. Kuda. Untuk mengetahui tulisannya itu gimana, Bu Cok? Jangan pakai kalau zaman Oh ya, dulu, uku, ada gitu. udah. Oh, berarti- Langsung aja kuda gitu. Oh, berarti dia KUDA harus Ya, gitu. KUDA itu jangan Oh, enggak kuda, juga? ya. Kuda, langsung aja kuda. Dia tahu nih, dia kan udah hafal. Seperti cucu ibu udah hafal dia. Oh, ini K namanya, ini U namanya, ini D namanya, ini A namanya. Oke, Dia oke. udah tahu. Oh, berarti kalau aba itu udah nggak boleh. Ya, oh, jangan. Iya, kalau BABI juga nggak boleh. Ya, jangan. Jangan Berarti- itu digitukan. Berarti harus dari gambar ya, Ya, Bu Cok ya. gambar. Oke, Ya. kalau berarti kalau misalnya gambar sudah ada juga tulisannya bisa bicara dengan seperti itu. Ya. Babi, ibu gitu. ya. Oh Ya, iya seperti iya itu. iya. Karena kan sekarang anak membaca gambar langsung ada tulisan di bawahnya. Nike. Itu yang paling penting sekarang buku-buku seperti itu yang kita carikan ke anak-anak kita. Dari permainan Bu Cok. Permainan kan karena ini sangat banyak sekali permainan yang ada. Nah, kalau misalnya dari permainan. Kalau permainan itu tolong yang konstruksi. Oh, yang konstruksi Yang permainannya. konstruksi, yang permainan konstruksi itu loh, membangun itu dia. Oh Kita iya. berikan, ya. Jadi kayak Lego itu juga kan Lego ya kan itu bisa. Iya, Oke. Itu kan olah pikir anak. Oh, itu yang Kognitifnya, berarti ya. Lego, konstruksi. Ya. Kalau puzzle oke. Puzzle, oke, itu. Berarti Puzzle kalau bagus. Play-Doh Ya, boleh sama. juga, Lego. boleh karena dia juga Yang membentuk kan. Oh. Jadi otot-otot jari halusnya, motorik halus itu terbentuk dia. Dengan dia bermain Play-Doh, dia membuat apa gitu. Wow. Oke. Kalau misalnya Melukis bisa juga. Oh, melukis juga bagus bisa. sekali. Kalau melukis itu kan melatih untuk dia tahu Kita- warna, yang kedua motorik halusnya juga berkembang. ya kreativitasnya juga ya kreativitasnya Bu Cok juga ya. luar biasa. Harus balance gitu ya, balance. Bu Cok ya. Kanan dan kiri harus balance. Ini otak kiri itu kan untuk matematika, untuk otak kanannya itu kan sosialnya, sosial emosional anak. Itu yang paling penting. Sebenarnya di TK itu dibentuk itu adalah karakter anak yang utama. Oh iya, betul. Jadi dia tahu mana boleh, mana yang tidak. Betul. Tuh Ya yang agak harusnya. setuju sih dengan Jangan, itu. Ya. jangan. Anak saya udah bisa baca, anak saya udah bisa Anak baca saya tulis, pinter jangan. gitu. Anak saya pinter, jangan. Tapi galak banget Oh. itu salah juga ya Bu Cok ya. Kalau dia pintar anaknya tapi nggak bisa ngargain orang juga Iya. teman-temannya nggak bisa Sosial juga. emosionalnya yang pertama, Iya, karakter betul. anak itu kita bentuk pada waktu usia dini. Pembentukan karakter anak itu usia dini. Sampai kapanpun kalau bagus kita membentuk karakter anak pada usia dini, sampai tua pun akan dibawa. Maaf, sampai masuk yang lahat pun akan dibawa. Oh. Jadi dia berkarakter yang bagus. Ya berarti latihlah anak itu dari usia dini karena Ya. itu membentuk karakternya Bu Ya, ya, ya. gitu kan. Itu yang akan membawa ke jenjang berikutnya. Berikutnya. Oke, kalau misalnya hobi Bu Cok. Kalau hobi gimana cara kita bisa mengetahui hobi anak itu? Oh, kamu suka yang nyanyi. Oh, kamu suka nari gitu. Kita gimana sih caranya? Anak itu kan hobinya belum ya, belum kelihatan. Masih seperti misalnya dia suka melukis, taunya begitu Melenceng. dia SD melenceng lagi. Oke. Oh, itu nggak belum bisa kita tahu. kalau hobinya belum tahu. Oke. Berarti kita ikuti alur aja ya, Bu Cok ya. Alurnya dia. Misalnya dia senang menari, saat apa aja dia senang menari. Kadang-kadang udah aja di SD nggak mau dia menari. Oh. Nggak mau nari lagi.
Iya, berarti tergantung itu gimana kitanya dan ikuti Ya, saja gitu lah sebagai orang tua. Wow, senang banget. Nah sekarang dari tadi kita udah ngobrolin tentang anak-anak, gimana teknik-tekniknya juga. Bu Cok juga sudah ngasih tahu ya gimana cara-caranya agar mendidik anak biar membuat karakter yang bagus dari sejak dini. Nah, Ya. selanjutnya kita akan mau ngobrolin tentang Bu Coknya nih. Bu Cok ini kan udah dari dulu nih, dari tahun 90 sampai sekarang pun tentunya masih berkutat dengan ilmu-ilmu ketua IGTKI gitu ya. Nanti kita info nih buat teman-teman semua pemirsa Bali TV juga setelah terlepas dari itu. Apa aja sih kegiatan Bu Cok di rumah? Nah, jangan kemana-mana pemirsa Bali TV, tetap di Mahadewi. Iya, masih bersama Bu Cok Mas Mingguwati di Mahadewi buat pemirsa Bali TV ya. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya Bu Cok ya tentang anak-anak. Nah sekarang kerjaan ibu di rumah aja. Biasanya kalau misalnya sosok Bu Cok Mas yang selalu sibuk, ya kayaknya kalau ditaruh di rumah itu diem itu bingung gitu kan Bu Cok ya. bener. Stres. Stres gitu. Apa dong yang ibu kerjakan kok misalnya diem di rumah tuh Bu? Yang saya kerjakan pagi-pagi baru bangun Nike melihat tanaman. Berarti masih makan ikan. Oh berarti ada pekerjaan yang sudah Ya. memang membuat kita rileks Ya. yaitu Ibu Cok berarti memelihara tanaman yang banyak Ya, itu. tanaman yang banyak. Ini tanaman semua dapat minta kok dikirim ke sini. Oh ya Terus berarti. ada yang kita punya kuping gajah itu Oh, ada juga. kuping Ya, gajah. kuping gajah juga ada. Terus yang paling ini tuh apa namanya? Simbar menjangan tuh loh. Oh simar menjangan. Simbar menjangan itu kan gampang saya tempel-tempel udah dia gini Langsung sendiri, sendiri, dia iya, berkembang ini. Nah itu udah tanaman-tanaman ibu dan ibu yang terakhir itu membuat kolam sendiri di bawah sambil nyanyi. Kita nyanyikan ikan koki yang berenang di kolam yang indah, bawah pohon mangga Kamboja, di depan rumahku ada kucing kelaparan, si koki tertangkap. Tamat riwayat sang koki, oh kasihan. Wah, kalau namanya ini dah kalau misalnya memang jiwa yang anak-anak happy aja terus semua dinyanyiin ya sambil buat kolam juga nyanyi. Tapi Bu Cok emang suka buat kolam, kenapa terinspirasi dengan wah buat kolam ikan aja, wah suka sama tanaman itu gimana? Memang suka tanaman dari kecil dah, tapi ibu yang paling tidak berani itu adalah ulatnya. Oh ulatnya. Kalau hijau kecil-kecil, wih udah teriak-teriak, mau dek manggil dah ini. Iya, Mboknya. minta Udah, tolong "Dek, langsung ya, minta Bu. tolong dek, ada ulat mau dek kan udah. Kita lihat tiap pagi Bu lihat tuh ada yang pelimping-pelimping itu ya kegigit sama ulat tuh, pasti ada ulat sana baru tak lihat, wah ada bener ulat hijau-hijau yang kecil yang panjang. Tuh. Iya, iya. Aduh. Itu Paling takut, mengerikan. Ya, tapi tetap takut. untuk memelihara. Memelihara Oke. tetap. Kalau koki, ibu memang suka. Kalau ikannya tuh koki itu memang dari dulu, tapi sayangnya sekarang nggak ada koki Bali. Yang koki Bali itu yang matanya belok tuh loh. Oh nggak tahu, cuma Anggi aja yang mata bola setahu. Matanya bisa gini. Emang ini koki mana Bu? Emang ini koki? Kokinya koki bukan koki Bali. Jadi tipsnya Bu Cok untuk rekan-rekan mungkin sebagai yang pekerja nih, untuk wanita-wanita yang pekerja dulunya, yang sudah pensiun, apa sih tipsnya agar selalu happy juga kayak Bu Cok Mas Mingguwati selama di rumah gitu? Apa aja tipsnya buat pemirsa? Untuk pemirsa, tolong deh yang sudah pensiun seperti saya, memang pertama kali kita seminggu tuh pasti stres. Karena nggak kemana-mana. Biasa pagi-pagi jam 5 udah bangun mandi bersih-bersih, ketemu sama anak-anak biasanya, ketemu orang tua dan guru-guru yang ada di sekolah. Sekarang enggak, seminggu tuh pasti stres. Seminggu tuh. Setelah seminggu itu kita berpikir, kenapa saya harus stres? Jadi sakit kita kan? Nah sekarang kan jadi gendut. Nah karena COVID-nya. Aku tidur aku terus makan, habis makan aku tidur lagi gitu. Nyanyian cucu. Nyanyian cucu untuk saya. Makanya perutnya besar, makanya yang gue jadi gendut ya. Ya udah, jadi kita kegiatan yang lain. Misalnya tanam-tanaman. Tadinya tanaman aja, terus ada menantu yang gini, ibu udah mau melihara ikan, tadinya ikan koi, koki. Yang gede-gede itu loh. Koi, ikan koi. Wah, enggak cocok. Beli 15 ekor, ke-15-nya mati. Oh ya, mungkin ada memang auranya memang nggak mau cocok untuk ini. Akhirnya beli gambarnya aja, gambar ikan koi. Oh ya, nggak apa-apa Bu, hanya dari gambar. Nanti siapa tahu terwujud lagi kan Bu ya. Aduh nggak bisa, karena kolamnya katanya terlalu kecil Niki. Akhirnya udah koki aja deh. Koki ini dan bukan koki Bali. Koki Ibu Jawa. ingin koki Bali. Oh, yang matanya belok, yang matanya bisa. Oke, mungkin selain itu kegiatan apa? Kegiatannya apalagi sih Bu Cok biar nggak stres gitu di rumah setelah pensiun apalagi nih? Loh, pekerjaan adat.
Oh, pekerjaan adat. Ya itu nggak buat stres, tapi buat sakit. Buat sakit itu bener-bener. Ya, Aduh, betul-betul. pokoknya dibawa santai aja berarti Bu Cok ya, bawa Santai, santai. rileks. Pokoknya semua pekerjaan dia kita jangan terlalu dipikirkan gitu loh. Jangan dipikirkan, berjalan saja. Berjalan Apapun yang terjadi, saja. terjadilah. Iya, Apapun betul. yang terjadi, terjadilah. Yang penting kita jalan. Iya. Jalan aja. Jangan diem. Kalau dia memikirkan sesuatu tuh jadi stres kita, iya. tambah sakit. Betul. Terakhir Bu Cok, harapannya buat generasi penerus sebagai Bu Cok ini kan Ketua IGTKI Bali, untuk anak-anak gimana nih, untuk guru-guru semua yang lagi nonton sekarang, apa nih harapannya dari Bu Cok ke mereka? Harapan saya adalah jadikanlah kalau kita seorang ibu di rumah masih sebagai ibu, jadi anak-anak itu anggap sebagai anak kita sendiri. Sayangilah seperti anak kita sendiri. Kalau kita sudah nenek-nenek, dia anggap kita cucu kita sendiri. Jadi kita menyayangi dia seperti cucu sendiri. Sehingga hubungan antara guru dengan anak itu berjalan luar biasa. Seperti saya misalnya dulu pernah waktu mau menjelang pensiun itu memang sedih. Meninggalkan anak-anak pasti dah kita sedih. Sedih sekali saya. Apa harus saya lakukan? Akhirnya kita tuh ada, kebetulan ya saya masih jadi ketua IGTKI, sering memberikan satu pelatihan-pelatihan pada teman-teman. Nah itulah guru-guru TK tuh tetap kita alihkan, tetap kita berikan dia pengalaman tentang pengalaman saya pribadi kalau mau dilakukan. Iya. Jadilah dia guru yang luar biasa. Wow. Nah itu dia. Weh, terima kasih Bu Cok. Iya. Ini pengajaran juga loh buat Anggi, walaupun Anggi nggak guru ya, tapi benar-benar banyak saya dapat ilmu dari Bu Cok Mas Mingguwati ini. Saya mempertahankan, saya kan guru teladan tingkat nasional juara 1 tahun 87. Bagaimana sih mengemban tugas itu di pundak itu, bahwa saya itu guru teladan loh, yang patut dicontoh oleh guru-guru yang lain. Oke. Itulah yang kita emban. Sehingga betul-betul kita tuh di pundak itu, kedua pundak ini memegang, memikul sebagai guru teladan tingkat nasional juara 1 di Indonesia. Tahun 87 udah lama, Mungkin tapi gini. tetap harus seperti itu. Tapi mungkin Kita itu sebagai yang contoh. membuat Bu Cok itu selalu merasa tanggung jawab sama semuanya, Iya, selalu iya. membimbing semuanya yang mau diberikan informasi dengan Bu Cok kan. Iya. Jadi semua bilang, wah karena Ibu Cok adalah juara guru teladan gitu Iya. loh, biar nggak sia-sia gitu ya Bu Cok ya. Mungkin garis-garis darahnya itu ada ya. Kakek saya seorang guru SD, ibu saya juga guru SD, kepala SD, kakek juga kepala SD, nurun ke saya jadi guru. Tapi saya guru iya. TK-nya. Lebih enak menjadi guru taman kanak-kanak daripada jadi guru SD. Kalau guru TK itu kan nyanyi, tepuk tangan, Yeay. yang gembira selalu. Iya, mungkin ada Bu Cok terakhir nih buat pemirsa Bali TV, Bu Cok mau nyanyi lagu anak-anak untuk kita. Apalagi lagu yang happy apa sih Bu Cok? Lagu yang happy itu yang tadi itu. Oh, yang itu tadi paling udah disukai ya. Oke, itu paling disukai. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Itu luar biasa. Biasanya kalau saya penataran di Jakarta pasti ini yang dinyanyikan oleh teman-teman. Ini adalah lagu Sundanya. Jadi model Sunda. Benarnya lagunya bukan seperti itu. Kepala pundak. Gimana sih lagunya sebenarnya? Kepala pundak, lutut dan kaki. Nah itu kan Kepala, pundak, lutut, kaki gitu. Nah itu seharusnya. Tetapi ini kita jadikan Sunda, lagu Sunda. Kepala pundak, Iya, nadanya kepala, yang, pundak, gini ya. lutut dan kaki, lebih gembira, lebih menyenangkan. Iya, bagi betul. anak. Nanti kita akan buat selalu berkreativitas untuk anak-anak juga ya. Oke, terima kasih loh Bu Ya, Cok hari makasih ini. banyak. Sukses selalu buat Bu Cok. Yes, Kena sami-sami. rahayu. Kena raja. Bahagia selalu Bu Bahagia Cok. selalu. Karena selalu awet muda. Terima kasih ya Bu Cok ya. Iya, sami-sami. Anggi, terima kasih juga pemirsa Bali TV sudah menyaksikan Mahadewi kali ini bersama Bu Cok Mas Mingguwati. Tentunya terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata bersama saya Anggi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Majulah perempuan Indonesia. Om Santi 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 Om.